Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bosku? Semoga kalian sehat selalu. Ya, hari ini saya buat konten dengan pakaian dinas. Di sini saya akan menayangkan hasil presentasi siswa kelas 8 di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya sendiri guru mata pelajarannya. Siswa mempresentasikan tentang upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Telah disarinkan di butir-butir pengamalan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di antara 5 sila itu sudah terpaparkan beberapa butir-butir Pancasila dari A sampai G, dari A sampai J, dan seterusnya. Oke, langsung saja bosku, kita melihat hasil video atau hasil presentasi dari siswa kelas 8. Oke, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Songsong. Di sini saya akan membacakan pengamalan sila ketiga Persatuan Indonesia. A. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. C. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. D. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. E. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. F. Mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia di atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. G. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelas 8. Saya akan menceritakan menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tanggung rasa dan tanpa selera. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan kerja sama dengan bangsa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Angger ini kelas 8A. Saya akan mempresentasikan pengalaman
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. A. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. B. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama pengikut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. D. Membina kerukunan hidup antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. E. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia Tuhan yang Maha Esa. F. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. G. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, kelas 8A. Saya akan mempresentasikan pengamalan Pancasila sila kelima. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersikap pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Yang kesepuluh, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang ke-11, melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dengan berkeadilan sosial. Sekian itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rokiela, ini saya kelas 8B. Saya akan mempresentasikan 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan hak dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. B. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. C. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. D. Mengembangkan sikap saling dengan rasa dan tetap selera. E. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. F. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. G. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. H. Berani membela kebenaran dan keadilan. I. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. J. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan kerjasama dengan bangsa lain. Sekian dari saya, Rokiela ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Safitri, kelas 8A. 3. Persatuan Indonesia. A. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Sanggup dan rela berkorban demi negara dan bangsa. C. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. D. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. E. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. F.
mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. D. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wayuni, saya kelas 8A, saya dari SMP 5 Pasar Lengkong. Saya akan mempresentasikan pengamalan Pancasila sila kedua. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, dan bagaimana contoh penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Hal tersebut sudah sangat jelas tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat. Karena berfungsi sebagai dasar negara, tentunya kita juga sebagai anggota masyarakat harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus menghargai satu sama lain, harus saling menghormati satu dengan yang lainnya. Maksud dari manusia yang adil dan beradab adalah kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi. Karena itu kita harus mewujudkan melalui sikap yang adil dan beradab, seperti menghormati, menghargai, dan mencintai satu sama lain. Kemudian makna kata adil pada sila kedua Pancasila ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus menerapkan sesuatu apapun itu tanpa melihat latar belakang seseorang. Seperti yang kita sama ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai jenis suku, budaya, dan agama. Karena itu kita harus saling menolong, kita harus saling menghargai, kita harus melakukan sesuatu tanpa melihat latar belakang seseorang seperti budaya, agama, suku, dan status dalam masyarakat. Kata adil juga berlaku pada nilai-nilai dan hukum. Tidak ada perbedaan perilaku, semua masyarakat adalah sama dan setara. Contohnya, tolong menolong, mau berbagi, rela berkorban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Muhammad Iman, akan membacakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan kerjasama antara pemeluk agama penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Limuddin, saya kelas 8B. Di sini saya akan membacakan kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. B. Mengakui perasaan, derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. C. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
D. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tetap selera. E. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. F. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. G. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. H. Berani membela kebenaran dan keadilan. I. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. J. Mengembangkan sikap hormat, hormati, dan bekerja sesama dengan bangsa lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. B. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. C. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. D. Mengembangkan sikap saling tetangga rasa dan tepas selera. E. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. S. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. G. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. H. Berani membela kebenaran dan keadilan. I. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai seluruh umat manusia. J. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahril. Jadi di video ini saya akan mempresentasikan salah satu butiran Pancasila, yaitu nomor 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sekian itu saja penjelasan saya tentang butiran Pancasila yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Tirta Saputra. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. A. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. D. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. E. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia Tuhan Yang Maha Esa. F. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. G. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.